Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dihadapkan kepada dua pilihan semasa hidup: memilih kehidupan akhirat atau duniawi. Tidak mudah untuk memilih salah satunya, karena hal ini berhubungan dengan keimanan seseorang. Kita seringkali diingatkan untuk tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Sebab dampak dari kecintaan yang berlebihan tersebut lebih ganas daripada serigala. Ketika kita sedang terbuai oleh duniawi, potensi melakukan maksiat semakin besar. Kecintaan kepada duniawi yang berlebihan akan membuat manusia terseret ke dalam kemaksiatan. Ironisnya, kadang kita justru tidak merasa bahwa yang dilakukan adalah sebuah kemaksiatan. Ingatlah bahwa dunia hanya sementara dan semua akan binasa. Coba renungkan. Jangan sampai kita terlalu mengejar dunia hingga lupa akhirat. Jangan terlalu mengejar cinta dunia sehingga lupa bahwa cinta Allah lebih mulia. Terkadang kita sadar bahwa yang dilakukan adalah salah. Kadang kita juga sadar bahwa yang dilakukan ini tidak benar. Tapi apalah daya nafsu duniawi mampu melemahkan kekuatan iman. Nafsu duniawi mampu merusak keistiqomahan. Nafsu duniawi mampu menghancurkan keteguhan hati. Ingatlah firman Allah yang tercatat indah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26, bahwa semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tidak malukah kita kepada Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa hingga terluka parah oleh majikannya karena memeluk Islam. Tapi kuatnya siksaan demi siksaan dari sang majikan malah makin menguatkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habashi. Ia berasal dari negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Bilal berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Bilal menjadi budak seorang kafir bernama Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Suatu ketika Bilal mendengar tentang Islam, lalu ia menemui Rasulullah SAW dan mengikrarkan diri masuk Islam. Merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Mendengar budaknya memeluk Islam, Umayyah menyiksa Bilal. Bahkan dikisahkan Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkan Bilal dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Makkah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kecuali hanya memohon pertolongan kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun Bilal tetap teguh pada pendiriannya. Sampai suatu hari Abu Bakar Asy-Syiddiq akhirnya membebaskan Bilal dengan membayar uang tebusan kepada Umayyah. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasulullah pergi, Bilal senantiasa berada di sampingnya. Saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslim lainnya. Karena itu pula, para sahabat Nabi SAW sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah mensyariatkan azan. Rasul kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai Muazzin ar-Rasul dan ia menjadi muazzin pertama dalam sejarah Islam. Bilal juga begitu mulia di mata Rasulullah. Bahkan ketika Rasul melakukan perjalanan Isra Miraj, beliau mendengar suara sandal Bilal di syurga. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya. Karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku."
Bukan hanya teguh pendirian pada Islam di tengah siksaan dari majikannya. Nyatanya, Bilal pun seorang muslim yang taat melakukan ibadah. Bilal merupakan orang yang selalu menjaga kesehariannya dengan berwudu. Setiap wudunya itu batal, maka ia akan berwudu lagi, kemudian melakukan sholat 2 rakaat setelah wudu. Masya Allah. Lantas siapa yang mengira bahwa mantan budak ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Nabi Muhammad SAW, bahkan oleh Rasulullah telah digaransi masuk surga. Lantas bagaimana dengan kita? Masihkah kita berleha? Masihkah kita berlenggang kaki? Seolah ketika esok mati akan masuk surga. Masihkah kita tertawa terbahak-bahak hingga lupa bahwa ajal kapan saja bisa menjemput pulang? Masihkah kita melalaikan perintahnya? Berprasangka bahwa ketika ajal menjemput kita bisa berkata tunggu selagi nafas masih berhembus, nadi masih berdetak, darah masih mengalir, tubuh masih diberi nikmat sehat, dan ruh masih di dalam badan. Janganlah sesekali menggadaikannya untuk perkara dunia. Coba renungkan.